Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para jamaah dimanapun saja berada, alhamdulillah bisa bersilaturahim di dalam media yang kita cintai ini. Saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan tugas pokok daripada agama Islam, maksudnya bahwa agama ini tujuannya adalah jalbul masalih wa darul mafasid. Jalbul masalih itu artinya mendatangkan kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Wa darul mafasid, dan agama atau syariat ini tujuannya adalah menolak bahaya, hal-hal yang negatif yang akan menimpa kepada kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ada juga yang mengatakan ya cukup dengan jalbul masalih. Syariat atau agama itu yang memang kepentingannya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dunia dan akhirat. Ini saudara-saudara sekalian yang perlu kita sadari bersama, yang kemudian karena kebutuhan dasar manusia itu minim ada 5, yakni agama kemudian masuk di dalamnya, yang kemudian kita kenal dengan agama itu menjaga hifdzuddin, menjaga bagaimana sekiranya agama atau tata ibadah yang kita lakukan itu juga terpelihara. Itu hifdzuddin yang pertama. Agama Islam atau syariat itu bertugas untuk mengawal, menjaga bagaimana sekiranya ritual ibadah kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah wa Rasuluh. Yang kedua, agama tentu berkepentingan untuk hifdzul mal, menjaga harta. Ini yang kedua, menjaga harta. Bagaimana sekiranya harta terjaga dan kita mendapatkannya itu dengan cara yang halal. Mengkonsumsinya juga dengan cara yang benar. Dan kita memakan dengan cara yang halal. Ada juga agama itu yang nomor 3 berfungsi sebagai hifdzun nasal. Hifdzun nasal itu menjaga keturunan. Maka kemudian kita mengenal dengan fikih munakahat, berkaitan dengan hukum nikah. Karena penting menjaga kejelasan keturunan kita. Saya ini bin siapa, harus jelas. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Sehingga nanti Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan bahwa tanda akhir zaman itu adalah banyaknya anak zina. Berkeliaran anak zina di mana-mana. Bila ini agar bumi dan langit ini tidak cepat runtuh alias kiamat, maka harus dijaga hifdzun nasl. Hubungan yang jelas antara suami dan istri, laki dan perempuan ini melahirkan keturunan, anaknya jelas. Karena apa? Karena mental daripada anak ini juga dipengaruhi baik dan buruknya oleh keluarga yang melahirkan. Ada yang nomor 4, para jemaah sekalian, agama itu berfungsi sebagai hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Sehingga ada hukum yang namanya kisos misalnya. Hukum yang melindungi terhadap keamanan jasad kita. Ya, kalau tidak ada perlindungan macam begini, orang main ancam nanti. Yang kuat main ancam. Sehingga rasa aman
itu hilang. Yang nomor 5, para jemaah sekalian, agama itu datang dalam kepentingan hifdzul akal, menjaga akal. Jadi akal kita ini dipelihara, dijaga sedemikian rupa. Misalnya jangan sampai kita itu minum khamar atau mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan yang dapat merusak perilaku kita. Ini para jemaah sekalian. Maka dalam hal ini harus kita sadari, itulah kepentingan agama yang paling pokok ya. Yang paling pokok. Ini para jemaah sekalian. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya akan membicarakan hal yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai suami istri. Jadi mengapa saya perlu jelaskan? Karena kalau kita tidak menjalankan kewajiban, kita ini tidak bisa mengharapkan hak. Jadi kewajiban kita laksanakan, baru kita akan mendapatkan hak kita. Kalau istilah kita kan hak dan kewajiban. Sejatinya yang pas itu kewajibannya dulu dilaksanakan, baru kita akan mendapatkan hak kita. Para jemaah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليما. Wala tatamannau ma faddalallah, jangan kau harap apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap orang lain. Orang laki mempunyai keistimewaan, orang perempuan mempunyai keistimewaan, kawan kita kiri kanan mempunyai kelebihan. Udahlah, itu anugerah dari Allah. Jangan berharap mereka hilang nikmatnya kemudian pindah kepada kita, jangan. Itu masuk kepada hasud. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kita jangan mengharap mengambil atau merampas apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nggak boleh itu. Itu namanya bagian daripada hasud atau iri hati. Karena apa para jemaah sekalian? Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Orang laki-laki mendapatkan bagian apa yang mereka kerjakan. Demikian juga perempuan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Perempuan juga mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan ada keinginan sebagian perempuan yang melihat kelebihan orang laki-laki. Mereka bisa sholat berjamaah, mereka bisa sholat Jumat, mereka bisa berjihad. Dan ya kelebihan orang laki-laki semacam itulah di antara yang disebutkan. Ya kami juga ingin berjihad seperti mereka. Kami bisa juga melaksanakan kewajiban sholat Jumat dan sebagainya. Ya ditegur, jangan begitu. Masing-masing punya bagian, punya kelebihan. Ya perempuan juga enak ya. Ada jeda untuk bisa berhenti ibadah, istirahat ibadah. Karena apa? Karena perempuan itu ada haid. Perempuan itu mendapatkan nafkah dari suami. Itu kan sebenarnya enak-enak saja ya. Suami yang pontang-panting cari uang, yang terima duit istri. Ya suami nggak boleh mengatakan enak jadi istri, cuma terima duit. Masing-masing punya tugas, masing-masing punya fungsi. Kalau kita menjalankan fungsi dan tugas,
Artinya kita melaksanakan kewajiban, baru nanti hak kita itu akan kita dapatkan. Nah, kalau istilah saya itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau na'budu, kami memohon, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami memohon. Jadi seharusnya di dalam kita berkumpul, bermuasyarah, berinteraksi dengan siapapun, dengan si istri, dengan anak, dengan bapak, dengan ibu kita, dengan masyarakat, dengan lingkungan kita, kalau kita berinteraksi, apalagi kepada Allah, dahulukan pengabdian. Iyyaka na'budu, memberi dulu, berbagi dulu, berbakti dulu. Baru kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau memohon. Baru kemudian kita minta hak kita. Nah, kadang-kadang kita berkumpul dengan orang, baru saja berkumpul, tiba-tiba sudah minta hak. Bahkan belum bekerja saja bertanya, gaji saya berapa? Ya wajar-wajar saja bagi orang biasa ya. Bertanya, hak saya apa? Gaji saya berapa? Itu orang biasa. Tetapi orang yang mulia itu sejatinya mengedepankan apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya bantu, itu adalah orang-orang besar. Kalau orang biasa ya kebanyakan mengedepankan pertanyaan nasta'in itu. Ya akhirnya merubah-rubah Quran. Ya kan nasta'in wa ya kan na'budu. Ini para jemaah sekalian. Dan itu di dalam kesempatan ini saya ingin menekankan, ayo masing-masing kita itu menjalankan fungsi, menjalankan kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak. Was'alullaha min fadlih, mohonlah kamu kepada Allah dari fadlnya, anugerahnya, pemberiannya, minta kepada Allah. Jangan apa yang sudah dibagi oleh Allah kemudian kita iri, kok dia yang hebat, kok dia yang naik pangkat. Jangan, itu namanya hasud. Kalau kita mohon kepada Allah boleh. Ya Allah, saya senang melihat orang itu mendapat nikmat. Bahagia sekali ya Allah. Ingin saya niru, ingin mendapatkan nikmat yang sama seperti itu ya Allah. Dia ahli ibadah misalnya. Pak Haji itu ahli sedekah. Ya Allah, saya ingin seperti Pak Haji itu. Banyak rezekinya, banyak hartanya, mulia hidupnya, ahli ibadah. Saya ingin seperti itu. Boleh. Itu namanya ghibthah. Ini punya keinginan baik seperti orang lain yang baik itu, tanpa ada keinginan menghilangkan nikmat yang ada itu, bahkan kalau bisa pindah kepada dirinya, itu nggak boleh kalau begitu. Kalau mohon kepada Allah seperti apa yang mereka dapatkan, ya Allah saya ingin mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh orang-orang soleh, atini ma ataita min ibadikas solihin, misalnya. Berikan kepada kami apa yang pernah diberikan kepada orang-orang soleh itu ya Allah. Boleh itu. Was'alullaha min fadlih. Innallaha bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Karena itu mari kita jalankan fungsi masing-masing. Misalnya saya berbicara terhadap suami istri. Nah, konsepnya bagaimana suami istri itu? Yang pertama, mari kita niati di dalam semua yang kita lakukan adalah beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan pernikahan dengan kalimat qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, itu sebenarnya banyak rentetan sebuah hukum yang akan berlaku. Banyak hal. Misalnya, kalau sudah mengatakan qabiltu, saya nikahkan kamu dengan anak saya perempuan dengan mas kawin 1 juta rupiah, saya terima nikahnya dan kawinnya, seterusnya. Dengan kalimat saya terima saja itu sudah sah. Saya terima nikahnya dan kawinnya, itu sudah cukup. Artinya menjadikan seseorang tersebut menjalankan mitsaqon walidho. Mitsaqon walidho itu artinya perjanjian yang berat. Karena di situ disebut pernikahan itu mitsaqon walidho. Nah, ini karena ada implikasi yang banyak. Misalnya yang pertama, yang asalnya haram, kita punya keyakinan
Al aslu fil bud'i al hurmah. Asal daripada kemaluan itu haram. Beda dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu asalnya sesuatu itu al ibahah. Boleh, boleh saja. Misalnya ini halal apa haram? Halal dulu. Ini suci apa najis? Suci. Jadi al aslu al adam, al aslu al ibahah. Asal daripada sesuatu itu tidak ada. Atau asal daripada sesuatu itu ibahah, boleh. Halal. Al hillu. Kecuali yang haram, ini adalah wudu. Wudu itu kemaluan kita. Maka wudu ini harus dihalalkan dengan cara nikah yang sudah disyariatkan oleh agama. Syarat nikah itu ya ada calon suami, calon istri, ada wali, kemudian ada mas kawin. Ya. Mas kawinnya berapa? Pokoknya yang bernilai ya. Yang akta mawal, yang punya nilai 100.000 ya, nilai-nilai sekarang kan begitu ya, mohon maaf 50.000 juga bisa sih, berapapun asal ada nilai, baik berbentuk uang atau barang. Demikian juga harus ada namanya 2 saksi dan ijab kabul. Ijab kabul dengan hanya mengatakan saya terima nikahnya selesai. Dan KUA akan mencatat. Ini penting juga, walaupun tidak masuk kepada rukun nikah, tetapi tercatat itu penting untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan kalimat qabil tu saja itu ada implikasi yang panjang terhadap kehidupan kita. Asalnya haram menjadi halal. Asalnya bersentuhan batal, mohon maaf. Asal bersentuhan itu tidak boleh menjadi boleh. Mertua, ya, mertua laki atau mertua perempuan, baik posisi laki atau perempuan, ini akan menjadi orang tua kita, mu'abbad, menjadi mahram selamanya. Dan kalau bersentuhan tidak batal. Itu kalau kepada mertua. Jadi nggak ada istilah bekas mertua, mantan mertua, nggak ada, dia tetap mertua. Kalau cerai misalnya, atau kita salah satu di antara suami istri itu meninggal, ya tetap mertua itu mertua. Ya, ini harus dipahami sehingga dikatakan mitsaqon ghalidh. Ada juga implikasi terhadap hukum waris. Hukum waris ya. Hukum waris artinya kalau kita punya harta kemudian dengan sebab pernikahan, maka harta kita ini akan jatuh kepada istri kita, akan jatuh kepada anak-anak kita. Saya kaya misalnya, kemudian saya nikah, kemudian belum punya anak, maka istri kita akan mendapatkan hak waris hanya sebab dengan kalimat qabil tu, aku terima nikahnya. Dengan sebab kalimat itu saja, subhanallah. Belum lagi berkaitan dengan fadilah ibadah atau keutamaan beribadah. Antara orang yang tidak berkeluarga dengan orang yang berkeluarga beda. Pahalanya beda. Ini para jemaah sekalian. Karena itu yang kedua yang harus saya tekankan setelah kita niat ibadah, harus mempunyai sebuah konsep suami istri itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hunna, perempuan itu libasun, ibarat pakaian. Bagi kamu hai laki-laki, sebaliknya wa antum libasul lahun. Kamu laki-laki pakaian bagi perempuan, bagi istrimu. Jadi pakaian ini berfungsi sebagai apa? Banyak. Yang pasti menutup aurat. Menutup aurat. Menjaga tubuh kita tidak kedinginan, tidak kepanasan. Juga bisa menjadi penghias. Fungsi-fungsi daripada pakaian. Ya, karena menutup aurat, maka filosofinya suami istri itu harus saling menutupi, jangan saling membuka aib. Kita ini pasti punya kekurangan ya. Siapapun namanya. Jadi kita ini pasti punya aib, punya kekurangan. Nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna. Pasti punya kekurangan. Maka kalau sudah menjadi suami istri, maka dia itu harus saling menutupi, harus saling melindungi. Jangan curhat, apalagi posting di status
sosial media kita, di Facebook, di YouTube. Allah ya. Ya, di Facebook, di YouTube. Allah ya Rabbi. Akhirnya apa? Membuka aib di sana, ya membuat codot-codot masuk. Orang-orang yang apalagi seorang perempuan posting-posting hal-hal yang negatif di dalam sosial medianya, statusnya bercerita tentang kekurangan suaminya lah. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi banyak ya kucing garong. Kucing garong itu laki-laki yang hidung belang masuklah memuji hanya modal jempol. Ada hanya modal memuji, kamu cantik. Ya, menggelepar. Akhirnya orang perempuan itu hilang akal sehatnya. Kebaikan-kebaikan suaminya jadi lupa. Dan dia hanya terbuai oleh kalimat, sudah makan belum? Sudah tidur? Ayo tahajud. Padahal bukan suaminya, bukan apa-apanya. Demikian juga orang laki, para jemaah sekalian. Ini harus sadar bahwasanya laki ini menjadi baju dari perempuan, sehingga perempuan istrinya itu harus dilindungi. Bagaimana sekiranya sandang pangan tercukupi, ya ikhtiar sebaik-baiknya. Para jemaah sekalian, inilah prinsip daripada yang diperintahkan oleh Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Kebutuhan daripada manusia itu dua sebenarnya, yakni rasa kenyang, nomor dua rasa aman. Ini kebutuhan. Jadi kalau kita jadi khalifatullah fil ard, wakil Allah di bumi, menjalankan fungsi itu, maka jalankanlah fungsi Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu disembah karena telah memberi dua hal. At'amahum min ju', memberi rasa kenyang, wa amanahum min khauf, memberi rasa aman. Maka kalau seorang suami atau seorang pemimpin di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kerumunan, dia menjadi pemimpin, akan diakui dan diikuti kalau memberi dua hal. Yang pertama rasa aman, yang kedua rasa kenyang. Nah ini sadari, ayo. Orang laki kuat, ya. Dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamuna, lebih kuat daripada perempuan. Ya memang anugerah dari Allah. Secara fisik beda laki-laki dan perempuan. Memang fungsinya beda dengan istri. Tetapi selebihnya itu, kenapa dia itu disebut qawwamuna 'alan nisa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu wa bima anfaqu. Karena memang anugerah dari Allah. Yang nomor dua, wa bima anfaqu, karena dia itu memberi nafkah. Ya, memberi nafkah. Ya, satu memang modal dari Allah. Yang nomor dua karena memberi nafkah. Lah kalau nafkahnya nggak cukup, ya bukan libas, bukan pakaian namanya. Nggak ada fungsi itu namanya. Maka para jemaah sekalian harus berbagi tentu. Seperti Sayyidina Umar misalnya diceritakan, tahu diri mau memerintahkan istri terlalu ideal. Bagaimana akan menjadi ideal wong kita sendiri nafkahnya kurang, ngasih pembantu ya enggak, ngasih rumah kadang-kadang masih ya tidak, gitulah. Akhirnya kita bergaya-gaya seperti orang yang sempurna, laki-laki sempurna, taatlah kepada saya, jangan melawan. Ya, orang laki tidak boleh dilawan sama istri, tetapi harus tahu diri kadang-kadang kita ini juga tidak sempurna. Karena apa? Mungkin karena nafkahnya kurang, mungkin karena ya, perhatian, rasa sayang, cintanya kurang. Akhirnya para jemaah sekalian, menyebabkan kita ini harus menyesuaikan volumenya. Kira-kira demikian.
Tapi yang prinsip adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarahlah, pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik. Nah, ini masing-masing punya kewajiban ya. Istri punya kewajiban, suami punya kewajiban. Bahkan ini sebagai kabar gembira bagi seorang istri. Kalau ingin masuk surga, modalnya sebenarnya sederhana. Di dalam sebuah hadis misalnya diterangkan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Apabila ada seorang perempuan wafat, mati ya, kemudian suaminya wa zawjuha radin, Allah ya hayya qayyum. Lanjutkan pengajian. Ya, kami lanjutkan para jemaah sekalian. Jadi ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin, apabila ada seorang perempuan mati wafat dan suaminya itu radin, ridho terhadap perempuan itu, sudah aku ridho, aku maafkan, dia orang baik misalnya, dakhalatil jannah, maka perempuan itu, istri itu akan masuk surga. Jadi tiket masuk surga bagi seorang istri itu mudah sebenarnya. Apa? Cari ridhonya suami. Cari ridhonya suami sudah. Jadi kalau saya lihat ada perempuan punya suami, kemudian saya tanya kepada suaminya, bagaimana istrimu? Dia orang baik. Dia orang baik. Saya ridho terhadap dia. Kalau dia punya salah, saya maafkan. Saya pasti mengatakan, istrimu itu pasti ahli surga itu. Sudah, ahli surga. Nah ini, jadi kalau seorang istri ingin masuk surga, tiketnya sederhana, cari ridhonya suami. Senengin suaminya itu. Apa yang menjadi keinginannya itu, ikuti gitu. Ini para jemaah sekalian. Nah, bagi seorang suami juga harus mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya semua yang dilakukan, setiap tetes keringat yang dia keluarkan dalam mencari nafkah, itu luar biasa keutamanya dan pahalanya. Bahkan ada satu dosa yang tidak terhapus kecuali dengan mencari nafkah untuk keluarga. Jadi saking pontang-pantingnya, repotnya mencari nafkah, itu subhanallah capek. Tapi Rasulullah memberi jaminan, ada satu dosa yang tidak diampuni, yang tidak akan terhapus kecuali dengan sulitnya mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri. Para suami, itu catat. Kalau saya dengan bapak sebagai laki-laki punya dosa, punya salah, maka mungkin kesalahan kita tidak ditutup dengan istighfar, tidak bisa ditutup dengan kebaikan yang lain. Rasulullah SAW memberi jalan keluar. Ada satu alat untuk melebur dosa kita, yakni mencari nafkah yang halal. Repot Pak Kiai, capek Pak Kiai, pontang-panting Pak Kiai. Iya. Dan kecapean kita, kesulitan kita mencari nafkah itu bisa menjadi penyebab terhapusnya dosa kita. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita bersama agar kita ini berjihad juga di keluarga mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri para jemaah sekalian. Ini memang kadang ada sebuah perasaan di kita ini, gimana hidup ini kok banyak masalah Kiai. Ada begitu kedatangan saya ini, ekonomi sulit Pak Kiai. Terus di permasalahan hidup keluarga ini luar biasa, tumpang tindih Pak Kiai, banyak sekali masalah. Ini bagi orang mukmin ya, bagi orang Islam,
ini permasalahan yang timbul, yang menimpa kepada kita, sejatinya itu ada unsur kebaikan. Jadi ada satu dosa yang bisa dilebur dengan kesulitan, dengan permasalahan hidup yang kita hadapi. Mungkin secara ekonomi, secara kesehatan, persoalan penyakit, persoalan keluarga, persoalan banyak hal. Dan persoalan itu menjadi sebab terleburnya dosa kita. Jadi begini ya, begini. Kita ini banyak dosa, iya, banyak salah, iya. Karena kita tidak baca istighfar, tidak punya kebaikan untuk melebur dosa, ya mohon maaf kepada Allah juga tidak pernah. Kalau pernah mungkin jarang, tidak sesuai dengan, tidak imbang dengan kesalahan dan dosa kita. Maka kalau kita banyak dosa, dan kita tidak baca istighfar, tidak punya kebaikan, bisa melebur dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebur dengan kesulitan hidup. Ya, keruwetan hidup. Ruwet masalah ekonomi, ruwet masalah keluarga. Wah. Bagi orang Islam, keruwetan itu dapat melebur dosa. Bisa menghapus dosa. Lalu terus bagaimana Pak Kiai sekiranya? Jadi saya dilebur dosa ini tidak dengan cara keruwetan dan kesulitan hidup Pak Kiai. Maka saya sarankan ya, ayo kita baca istighfar yang banyak. Mohon maaf kepada Allah. Taubatan nasuha. Iya, solusinya ini. Karena itu Rasulullah mengingatkan, man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan hidup yang ia hadapi. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi istighfar ini adalah bagian daripada cara melebur dosa. Agar kita tidak mendapatkan kesulitan dalam hidup, kerutan dalam hidup. Ayo baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Allah. Maaf ya Allah atas kesalahan dan dosa saya. Ini para jemaah sekalian. Maka para jemaah harus disadari juga ya. Ada orang masuk surga gara-gara taat kepada suami. Ada. Jadi ketika suaminya mau pergi, dia pesan kepada istrinya, Dek, tolong jangan keluar ya. Sampai kapanpun kamu jangan keluar dari rumah. Kepentingan apapun jangan. Abang mau keluar dulu. Ada kepentingan. Akhirnya para jemaah sekalian berhari-hari ditunggu, belum pulang. Ternyata si bapaknya itu sakit. Dijemput sama salah satu keluarga. Itu bapaknya mau sakit, itu sudah sakit parah. Mohon maaf katanya sang istri tadi, saya sayang kepada bapak, tapi saya belum dapat ridho daripada suami. Ditelepon nggak bisa. Katakanlah tidak ada telepon saat itu. Terus, ya mohon maaf, saya doa dari jauh saja. Saya belum dapat ridho dari suami untuk menjenguk karena saya tidak boleh keluar. Nah ini para jemaah sekalian, sampai wafatnya ayahnya itu dia tidak keluar gara-gara menunggu ridho dan restu daripada suami. Ini jarang orang seperti ini ya. Mungkin salah satunya yang mendengarkan pengajian saya ini. Lah akhirnya meninggal. Dan ternyata para jemaah sekalian, si bapak itu mendapatkan ampunan di dalam kuburnya, maghfirah dari Allah dalam kuburnya. Karena apa? Karena berkah ketaatan anaknya kepada suaminya. Ada juga sebaliknya, suami itu karena sabar menghadapi istri. Jadi seorang suami juga sabar ya. Sabar menghadapi istri. Ya jangan, pokoknya begini, di depan istri ini sebenarnya kita ini seperti bayi gitu. Ya marah-marah sedikit ya, namanya istri. Kadang cemburu, kadang apa, itu ya istri biasa lah. Jadi kalau kita di depan istri itu prinsipnya adalah, jadilah kamu di depan istri itu seperti bayi. Tapi kalau di luar itu seperti singa. Artinya pemberani, jangan dibalik. Kadang di depan istri, waduh, sangar luar biasa. Istrinya kadang naudzubillah digebukin. Tapi di luar menjadi ayam sayur.
Itu nggak benar. Mu'asyarah bil ma'ruf. Kepada istri harus bergaulah mereka itu dengan ma'ruf, dengan baik. Jadi banyak cerita, banyak kisah seseorang itu menjadi kekasih Allah, menjadi waliyun min awliyaillah oleh sebab barokah istri. Ya. Di dalam kitab Unfutul Ujian itu disebutkan ada seorang yang terkenal waliyun min awliyaillah, walinya Allah. Bahkan saking keramatnya, ya, saking karomahnya itu, dia itu kalau dia ke hutan mencari nafkah, mencari kayu, pulangnya itu nggak dipikul sendiri, ya, nggak dipikul sendiri. Yang mikul siapa? Yang bawa, yang gotong harimau, dikawal harimau. Bagaimana itu? Orang kan terkagum-kagum, tetangganya itu hebat ya Pak Kiai itu, luar biasa, punya doa apa dia. Tapi ternyata setelah sampai ke rumah, fakta istrinya adalah istrinya itu tukang ngomel, tukang marah. Ya, Sayyidina Umar juga sedemikian juga, istrinya itu pemarah. Ya, pernah satu ketika misalnya datang orang ingin mendapatkan nasihat dari Sayyidina Umar. Karena apa? Karena permasalahan keluarga, istrinya itu tukang ngomel lah gitu lah kira-kira. Akhirnya para jemaah sekalian ini datang kepada Sayyidina Umar. Belum nyampe masuk ke dalam, sudah di pintu, tiba-tiba terdengar suara omelan istri daripada Sayyidina Umar. Ya kencang sekali ya. Pokoknya ada hal-hal yang keras lah yang diucapkan atau yang ya diperlakukan kepada Sayyidina. Ini singkat cerita ya, singkat cerita. Orang itu awalnya minta nasihat, jadi nggak jadi nasihat. Kenapa? Ya, karena faktanya Sayyidina Umar menjadi khalifah, orang yang terbaik di sisi Rasulullah SAW semacam itu, apalagi saya katanya. Pulang dia, cukup sudah, nasihatnya sudah cukup. Saya melihatnya saja sudah menjadi pelajaran. Nah ini. Ternyata para jemaah sekalian, ini cerita dari wali tadi yang digotong kayunya dengan harimau. Baru satu saat, beberapa bulan, beberapa tahun, ternyata wali ini, Bapak Kiai ini, datang ke hutan, kemudian dia tidak digotong atau tidak dibawa oleh harimau lagi, tapi digotong sendiri. Banyak yang nanya, lo kok digotong sendiri Kiai? Mana itu? Apa namanya? Harimaunya mana gitu? Akhirnya ditengok di rumah, ternyata istrinya sudah wafat. Jadi terkadang karomah itu muncul dari seorang istri. Kenapa dia karomah? Karena bersabar dengan istri. Ini nasihat untuk para suami ya, jangan dipakai sama istri nanti biar suami saya jadi wali, saya omelin terus aja. Ini nasihat untuk suami ya. Bagi seorang istri harus taat kepada suami. Kecuali dalam maksiat ya jangan. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, terima kasih kepada pemirsa dimanapun saja berada. Saya perhatikan banyak yang hadir pada kesempatan kali ini. Misalnya terima kasih kepada para hadirin yang ada. Ini banyak ya yang menonton ini, ada beberapa orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin saya bacakan dulu. Saya ingin nyapa kepada ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, terima kasih kepada semuanya. Jazakallah ahsanal jaza atas kehadirannya dan perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.